Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan amblas dan kerusakan alat berat di TPA Sari Mukti belum teratasi. Sampah menumpuk di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Bupati Ciamis marah karena hadiah pemenang lomba Mojang Jajaka di Kabupaten Ciamis hanya Rp1 juta. Seorang pria yang sudah menikah di Soreang, Kabupaten Bandung ditangkap polisi karena membegal payudara sebanyak 7 kali. Jalan amblas dan kerusakan alat berat sehingga menimbulkan antrean panjang truk pengangkut sampah ke TPA Sari Mukti berdampak pada penumpukan sampah di berbagai titik, termasuk di Kota Cimahi pada Selasa pagi. Selain kotor dan mencemari lingkungan, kondisi ini membuat warga khawatir karena tumpukan sampah bisa menimbulkan penyakit. Salah satu wilayah yang kini sedang mengalami darurat sampah di wilayah Bandung Raya akibat persoalan tempat pembuangan akhir atau TPA Sari Mukti adalah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Sebut saja di kawasan Melong, Kota Cimahi, sudah berhari-hari tumpukan sampah yang berasal dari tempat pembuangan sementara meluber ke Jalan Raya. Selain menghambat aktivitas pengguna jalan, tumpukan sampah ini juga menimbulkan aroma tak sedap hingga tercium beberapa meter. Sampah ini tidak terangkut karena ada keterlambatan armada pengangkut sampah yang masih tertahan karena antre di TPA Sari Mukti di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Tak hanya Kota Cimahi, penumpukan sampah juga terlihat di sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat. Sampah rumah tangga ini dibiarkan menumpuk di beberapa titik. Warga khawatir kondisi ini bisa menjadi sumber penyakit. Sananya ada gangguan katanya di TPA Sari Mukti. Ya. Jadi sekarang baru bisa narik sampah siang hari. Ya. Nah, mungkin harapannya Pak seperti apa Pak? Ya kalau bisa anjuran untuk pemerintah ya bisa diatasi gangguan di sananya. Di Sari Mukti. Ya, di Sari Muktinya. Sebabkan sampah kalau di warga kan nggak harusnya cepat-cepat warga langsung kan ya Pak. berhubungan bau gitu kan. Apalagi kalau ada hujan kan lebih bau. Ya. Udah hampir sebulan, 3 minggu udah nggak diambil, sehingga menyebabkan menumpuk yang mana menjadi bau dan tumbuh belatung. Kalau misalkan dibiarkan bisa menumbuhkan penyakit. Semoga pemerintah bisa segera mengangkut sampahnya supaya tidak bau yang menyebar. Biasanya ditarik sampahnya itu seminggu sekali. Cuman saya juga nggak tahu apa penyebabnya kenapa sampai sekarang belum diambil, karena banyak banget sampah rumah tangga yang harusnya udah diambil gitu. Hingga Selasa pagi, kondisi di TPA Sari Mukti belum normal karena pembuangan sampah masih terhambat oleh amblasnya jalan menuju TPA dan kerusakan sejumlah alat berat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria marah di depan hadirin dan peserta lomba Mojang Jajaka di Kabupaten Ciamis pada Senin malam. Ia merasa dipermalukan oleh Kepala Dinas Pariwisata karena tidak memberikan sumbangan pada kegiatan tersebut. Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis menggelar kegiatan lomba Mojang Jajaka untuk menjaring kemampuan remaja di wilayah itu. Berlangsung pada Senin malam, acara ini awalnya berlangsung meriah, dihadiri para pejabat tinggi di Kabupaten Ciamis. Namun, suasana berubah ketika Bupati memberikan sambutan di depan peserta lomba. Sang Bupati naik pitam setelah tahu Pemkab Ciamis tidak menyumbang sedikit pun dalam acara grand final Mojang Jajaka tersebut. Kemarahan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata. Bupati emosi mendengar dari panitia bahwa hadiah hajang ini hanya uang sebesar Rp1 juta. Ia pun meminta Sekda Ciamis untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pariwisata. Malu saya gitu kalau sampai nggak ada respon Kepala Dinasnya duduk manis, malu. Event sebegah ini, sebagus ini, hanya duduk manis gitu. Panitianya mana? Ketua panitia? Saya ingin cek aja. Siapa ketua panitianya? Udah diterima dari pemerintah daerah belum?
Tidak ya? Itu bagus Mas Sekda. Undang saya datang ke sini hanya sekedar untuk mempermalukan bupati gitu. Apalagi tadi lihat juaranya juga hanya 1 juta, event sebesar ini, sebesar ini gitu. Kepala Dinas Pariwisata pun berkilah bahwa semua kegiatan perlombaan jangan selalu mengejar hadiah saja. Berharap partisipasi masyarakat ini tidak hanya termotivasi oleh nominal angka, tapi bahwa ini adalah jadi gerbang, jadi jadi ajang, jadi media untuk mereka jadi naik. Orang anak misalkan yang tadinya orang Taman Sari tidak ada yang mengenal, ketika berhasil menjuarai ajang pasang diri, aksesnya jadi kemana-mana. Jadi kita berharap, tapi memang ke depan mungkin harus tetap ditingkatkan karena faktor itu juga menjadi salah satu motivasi di masyarakat kita masih. Itu jadi motivasi. Akibat peristiwa tersebut, nasib Kepala Dinas Pariwisata menjadi tidak menentu dan ada di tangan Sekda. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Komunitas penggemar olahraga otomotif off-road di Sukabumi Raya menggelar musyawarah besar pada Senin lalu. Klub otomotif ini berharap bisa kembali menggiatkan pariwisata dan kompetisi off-road di wilayah Sukabumi yang sempat vakum sejak pandemi COVID-19. Musyawarah besar klub komunitas otomotif 4x4 Jeep Sukabumi Raya tersebut selain menyusun program kepengurusan untuk 4 tahun ke depan, juga memilih ketua umum baru. Wali Kota Sukabumi yang menghadiri Mubes menyatakan klub penggemar olahraga otomotif off-road diharapkan kembali menggiatkan pariwisata olahraga dan kompetisi off-road di kota dan Kabupaten Sukabumi sehingga bisa meningkatkan perekonomian di wilayah Sukabumi Raya. Secara personalnya, ini juga mampu semakin menguatkan kebersamaan antara Gypsy sebagai organisasi otomotif dengan pemerintah Kota Sukabumi. Dan tentunya juga dengan Kabupaten Sukabumi sehingga seluruhnya bisa bersinergis bersama. Jadi untuk ketua umum yang terpilih, tentunya komunikasi harus semakin dikuatkan karena inti segala sesuatunya adalah proses komunikasinya. Jadi kami dari kota, dari kabupaten, mengajak kepengurusan yang baru untuk mari kita membangun komunikasi yang terbaik. Menginginkan Gypsy kembali lebih bergairah dalam kegiatan 4x4 sehingga menorehkan prestasi yang ada baik itu di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Ke depan, 4 tahun ke depan, saya aktifkan kembali kegiatan-kegiatan yang bersifat komunitas-komunitas maupun tingkat kejuaraan maupun kejuaraan nasional di tingkat Kota Madiun Kabupaten Sukabumi.